Buah anggur tidak makan buah anggur. Saudara-saudariku, kemarin saya menerima telepon dari ponakan saya. Om Pastor, saya juara 7 dari 42 siswa. Oh, bagus, kataku. Selamat, nak. Nyanda, Om Pastor. Dan ia mulai menangis. Kenapa? Ya, aku hanya ranking 7. Mestinya aku masuk 3 besar. Sudahlah, juara 7 sudah bagus. Tidak, Om Pastor. Hasil ini tidak sepadan dengan papi dan mami punya pengorbanan. Bukankah mami harus tambah jam lembur? Harus cari tambahan kerja di mana-mana agar saya bisa masuk sekolah ini. Agar saya bisa beli kebutuhan-kebutuhan saya, melengkapi peralatan-peralatan saya. Papi juga sudah stroke ringan, masih antar saya pagi sore dengan sepeda motor. Penuh resiko, penuh bahaya. Saya juga sudah berusaha, tetapi hasil ini belum sepadan, belum selayaknya, belum sepantasnya. Baiklah, kataku, menangislah, bersedihlah. Tapi sesudah itu, bersemangat lagi ya, sebab Tuhan juga papi dan mami tidak menuntut kau harus juara 1. Tuhan juga papi dan mami menghargai usahamu, menghargai upayamu, menghargai kerja kerasmu, menghargai jerih payahmu. Dan Tuhan berkenan pada apa yang kau usahakan. Saudara-saudariku terkasih, pasti ponakanku hari ini ketika mendengar bacaan-bacaan suci tidak lagi menangis, tidak lagi bersedih, tetapi bersuka, bersemangat, dan bergembira. Mengapa? Sebab ia akan paham bahwa Tuhan memang menangis, bersedih, bersusah karena kebun anggur kesayangannya, yakni Israel, yang terletak strategis di lereng gunung. Tanahnya subur dengan pohon dan ranting yang setiap pagi diterpa sinar matahari segar dari ufuk timur. Dengan menara jaga untuk menjamin keamanannya. Dengan lubang pemerasan anggur yang siap produksi. Tuhan ini menangis dan bersusah hati. Sebab ketika musim panen raya tiba, anggur asamlah yang didapatnya, padahal benih manis dan harum yang ditanam. Anggur pahit keriput yang didapat, padahal benih unggul kelas super yang ditanam. Betapa pantas Tuhan marah, kecewa, dan merasa sia-sia, sampai-sampai membiarkan kebun anggurnya menjadi hutan semak berduri, kering kerontang, penuh putri malu dan rumput liar, tanpa air maupun embun. Saudara-saudariku, inilah yang menyakiti, inilah yang melukai hati Tuhan, bahwa kita tidak menghasilkan buah sepadan berkat dan rahmat, talenta dan karunia yang telah dilimpahkannya pada kita. Bahwa kita tidak menjadi kekasihnya yang tahu berterima kasih, yang mau menjadi pohon dengan buah-buah berkat melimpah, dan tidak hanya berdiam diri dalam kebodohan dan kemalasan, tanpa hasil, tanpa buah, liar terbiar, rusak dan bobrok. Inilah yang membuat Tuhan kita berseru, apakah lagi yang harus kubuat bagimu, kebun anggurku, kekasihku? Sudah kuberi hatiku, kamu rampok juga jantungku. Sudah kuberi tanah, hujan, benih terbaik, kebun terlengkap, tapi kamu tidak bertanggung jawab. Kamu tidak memberikan apa yang menjadi hakku. Bahkan kamu balik merampok aku. Pelajaran apakah yang boleh kita petik dari kisah kebun anggur ini? Pertama, marilah kita berhitung betapa kayanya kita diberkati Tuhan, didandani Tuhan dengan bakat, talenta, potensi, dan karunia. Betapa kita diberi akal budi, roh takut akan Allah, serta buah-buah roh.
Betapa kita diberi keluarga, komunitas, paroki, dan gereja. Diberi orang tua dan pemimpin-pemimpin bijaksana. Betapa kita diberi alam, tanah, air, sekolah, pendidikan, kesempatan kerja. Apakah kita menghasilkan buah sepadan dengan yang Tuhan berikan? Atau sebaliknya, kita menghasilkan buah-buah pahit, asam, nano-nano, yang tak pantas, yang jelek dan buruk? Silakan menangis seperti ponakanku. Bersedihlah atas sikap salah kita, dan mari kita berbenah lagi. Kedua, tahu dirikah kita, atau bahkan sampai lupa dirikah kita, sehingga tidak ada rasa terima kasih pada Tuhan, tidak ada rasa tanggung jawab atas kebaikan Tuhan, tidak ada persembahan syukur yang dikembalikan pada Tuhan, yang memungkinkan kita menjadi kebun anggur berkelimpahan, lewat tembok yang dibangunnya agar kita tidak dirusakkan babi hutan, lewat menara jaga yang menjamin keamanan dan kesejahteraan kita, lewat tempat pemerasan terbaik agar produk terbaik bisa didapatkan, lewat embun dan hujan mentari serta suhu bagus yang diberikan Tuhan secara gratis. Jangan-jangan ketika kita berhasil dan sukses, kita malah menjadi lupa diri, tak tahu diri, sehingga kita meyakini bahwa semuanya adalah hasil kerja kita, hasil usaha kita, dan bukan lagi Tuhan Sang Pencipta, Sang Pemberkat. Jangan-jangan kita pun sampai bersikap angkuh dan arogan, sampai-sampai Tuhan kita rampoki, kita jarahi, kita gantiin. Jika kita berhasil, diberi berkat, jangan lupa TTK, tahu terima kasih. Jangan lupa BTK, berbuat terima kasih. Jadilah murah hati seperti Tuhan, terus berbuah dengan terus berbagi. Apakah hasil kerja kita membawa kemajuan, membawa kemuliaan bagi Tuhan dan sesama? Ketiga, Tuhan tetap mengasihi kebun anggur terkasihnya. Tuhan tetap mendambakan adanya sebuah kebun anggur baru. Baru dalam arti yang mau bertumbuh sesuai kehendak Tuhan. Baru dalam arti mau memberi tempat, prioritas, memberi peluang pada apa saja yang mulia, yang adil, yang suci, yang manis, yang adalah kebajikan dan patut dipuji, untuk dikembangkan, untuk ditumbuhkan, untuk dilipat gandakan, seperti didoakan penuh rindu oleh Paulus pada umat di Filipi tadi. Paulus ingin umat Filipi menjadi umat Allah yang baru dengan segala kekayaan akan kebaikan-kebaikan Tuhan. Saudara-saudari, masa depan ada. Apapun dosa dan salah kita, Tuhan membentangkan lembah baru untuk kebun anggur baru. Itulah kita sekalian. Sebagai kebun anggur baru, hasil hidupku saat ini manis atau pahit, sedap atau asam? Apakah karyawan-karyawan kebun anggur yang baru ini juga tahu berterima kasih dan berkemurahan hati seperti Tuhan? Keempat, marilah kita hening sejenak. Marilah sesaat kita mengambil sikap doa. Dan kita doakan Mazmur antar bacaan tadi. Ya Allah semesta alam, kembali pandanglah dari langit dan lihatlah, tengoklah pohon anggur ini, lindungilah batang yang ditanam oleh tangan kananmu. Maka kami tidak akan menyimpang daripadamu, dan biarlah kami hidup, maka kami akan menyerukan namamu, ya Tuhan Allah semesta alam. Pulihkanlah kami, buatlah wajahmu bersinar, maka selamatlah kami. Ibu bapa, saudara-saudariku terkasih, buah anggur berbuah bukan untuk dia makan sendiri buah anggurnya, bukan untuk dia nikmati sendiri. Begitu juga kita. Untuk siapa sajakah buah-buah rohani jasmani yang kita hasilkan? Mari
Kita memberi anggur termanis, terharum dan terhangat buat Tuhan. Syukur dan terima kasih untuk buah-buah anggur termanis, terharum, terhangat yang kau sembahkan bagi sesamamu. Soli Deo Gloria, bagi Tuhan sajalah segala kemuliaan. Amin.